Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan materi Putusan Pengadilan TNI Minahasa Putra. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Calvin dengan NPM 245190. Nama saya Santi Nandana Kisawaya dengan NPM 2451145. Perkenalkan, nama saya Suaratan Kartika dengan NPM 2451014. Perkenalkan, nama saya Maria Renata dengan NPM 2451011. Kami akan memberikan pendapat dan hasil analisis kami di poin-poin selanjutnya. Terima kasih. Saya Santi Nandana Kisawaya, saya akan menjelaskan materi yang akan saya baca. Yang pertama adalah objek sengketa dalam kasus TNI Minahasa Putra adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan dirinya sebagai Inspektur Jenderal Polisi. Kasus ini bermula dari penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu yang kemudian hilang dan diduga digelapkan oleh TNI. Sengketa hukum ini kemudian berkembang menjadi kasus pidana yang melibatkan TNI sebagai tersangka utama. Dalam kasus ini, objek sengketa adalah barang bukti narkotika yang hilang dan dugaan keterlibatan TNI dalam penggelapan tersebut. Proses hukum yang berlangsung kemudian berfokus pada pembuktian keterlibatan TNI dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan penentuan hukum yang tepat bagi dirinya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena posisi TNI sebagai pejabat tinggi kepolisian yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum. Proses hukum dalam kasus TNI Minahasa Putra melibatkan berbagai pihak, termasuk jaksa penuntut umum, majelis hakim, dan penasihat hukum TNI. Objek sengketa yang berfokus pada penyalahgunaan narkotika dan penggelapan barang bukti menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan imparsial dalam menangani kasus pidana, terutama yang melibatkan pejabat tinggi. Kasus ini juga menyoroti dampak dari penyalahgunaan narkotika dan pentingnya upaya pencegahan serta penindakan yang efektif dalam menangani masalah ini. Yang kedua, penyalahgunaan narkotika dan penggelapan barang bukti narkotika jenis sabu. Dalam konteks hukum, objek sengketa ini merujuk pada tindakan pidana yang dilakukan oleh TNI Minahasa Putra sebagai Inspektur Jenderal Polisi yang diduga terlibat dalam penggelapan barang bukti narkotika. Sengketa ini kemudian berkembang menjadi kasus pidana yang melibatkan TNI sebagai tersangka utama. Yang ketiga, dalam kasus TNI Minahasa Putra, objek sengketa yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan penggelapan barang bukti narkotika jenis sabu lebih terkait dengan tindakan faktual atau tindakan administratif daripada keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif negara. Dasar hukum, tindakan administratif adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat administratif yang bersifat konkret dan langsung mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang atau organisasi, tetapi tidak berupa keputusan administratif formal. Dalam kasus TNI Minahasa Putra, tindakannya yang diduga melibatkan penyalahgunaan narkotika dan penggelapan barang bukti lebih bersifat faktual dan langsung, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan administratif. Perbedaan dengan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administratif yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum tertentu. Dalam kasus TNI Minahasa Putra, objek sengketa bukanlah keputusan administratif formal, melainkan tindakan faktual yang diduga melanggar hukum pidana. Dengan demikian, objek sengketa dalam kasus TNI Minahasa Putra lebih tepat dikategorikan sebagai tindakan faktual atau tindakan administratif yang diduga melanggar hukum pidana, bukan keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara. Oke, perkenalkan, nama saya Calvin dengan NPM 2451090. Saya ingin menjelaskan kelanjutan dari sertina teman saya tadi. Yang keempat adalah kronologi sengketa. Kasus Irjen Pol TNI Minahasa Putra bermula dari penyitaan barang bukti narkotika berjenis sabu yang kemudian hilang dan diduga digelapkan oleh TNI sebagai Inspektur Jenderal Polisi atau bintang 2 kepolisian. Penyidikan awal dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan penggelapan barang bukti. Serta proses hukum kemudian berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan suatu bukti-bukti yang memperkuat dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Yang pertama ada Posita. Posita dalam kasus TNI Minahasa Putra adalah dugaan keterlibatan TNI dalam penyalahgunaan narkotika dan penggelapan barang bukti seperti yang saya tadi sampaikan. Berjenis sabu, jaksa penuntut umum atau JPU membangun Posita berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama proses penyidikan, termasuk kesaksian para ahli, saksi-saksi dan bukti fisik yang diperkuat dugaan keterlibatan TNI Minahasa Putra. Posita ini menjadi suatu dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menuntut TNI dengan hukuman yang berat, bahkan hukuman mati. Dalam proses persidangannya, Posita ini kemudian diperkuat dengan bukti-bukti seperti dokumen-dokumen yang menunjukkan keterlibatannya kembali dalam suatu kasus tersebut.
dengan mempertimbangkan suatu kronologi dan sengketa diperkuat dengan posita-posita dalam kasus Teddy Minahasa Putra ini, dapat kita simpulkan bahwa kasus ini melibatkan dugaan tinggi dan dugaan kuat keterlibatan pejabat tinggi kepolisian yang lainnya dalam penyalahgunaan narkotika dan penggelapan barang-barang bukti yang ada, yang berujung pada proses hukum yang sangat-sangat berat dan hukuman penjara seumur hidup bagi Irjen Pol Teddy Minahasa Putra. Lalu yang kelima, dalam sengketa-sengketa yang akan diajukan ke dalam pengadilan. Dalam kasus Teddy Minahasa Putra ini, sebelum sengketa diajukan ke dalam pengadilan, beberapa upaya administratif yang mungkin perlu dilakukan oleh para pihak. Di antara lainnya, yang pertama, penyidikan internal. Kepolisian melakukan suatu penyidikan internal untuk mengetahui keterlibatan Teddy dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini dan penggelapan barang bukti. Yang kedua, pemeriksaan oleh Propam, Divisi Propam, Kadif Propam Kepolisian Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Teddy sebagai suatu bagian dari proses penyidikan yang formal. Yang ketiga, ditetapkan Teddy Minahasa Putra sebagai tersangka. Setelah banyak proses penyidikan, Teddy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan penggelapan suatu barang bukti yang ada. Yang keempat, koordinasi dengan JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Kepolisian berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memproses kasus Teddy untuk lebih lanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Flora Kartika dengan NPM 245 dan saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, Calvin, dan saya akan menjelaskan tentang sanksi, bentuk tanggung jawab, dan tuntutan jaksa terhadap Teddy Minahasa. Pertama, sanksinya. Dalam kasus Teddy Minahasa Putra, sanksi yang diberikan bukan termasuk sanksi administratif murni karena kasus ini lebih condong ke pelanggaran hukum pidana. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang hukum administrasi dan dunia kepolisian, maka sanksi administratif terhadap pejabat tinggi seperti Teddy bisa saja berupa yang pertama, pemberhentian sementara atau permanen dari jabatan. Lalu yang kedua, penurunan pangkat. Ketiga, pencabutan hak kepegawaian lainnya. Namun dalam kasus ini, Teddy justru dikenai sanksi pidana, yaitu hukuman penjara seumur hidup karena terbukti menyalahgunakan narkoba yang merupakan pelanggaran hukum pidana serius. Lalu apa makna dari sanksi pidana ini? Sanksi pidana yang diberikan kepada Teddy menunjukkan bahwa pelanggaran yang dia lakukan itu sangat berat. Hukuman ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera pada masyarakat supaya tidak melakukan hal yang sama lagi. Meskipun sanksi administratif tidak langsung diberlakukan dalam kasus ini, proses hukum tetap berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di sistem hukum Indonesia. Lalu yang berikutnya ada bentuk tanggung jawab hukum Teddy Minahasa Putra. Teddy Minahasa Putra dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar hukum pidana, yaitu terkait penyalahgunaan narkoba. Karena itu dia dikenai hukuman penjara seumur hidup, artinya ia harus menjalani hukuman tersebut sesuai dengan putusan pengadilan. Tanggung jawab pidana berarti Teddy harus menerima akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum itu. Ia harus menjalani hukuman yang telah ditetapkan pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sekaligus untuk memberi efek jera dan menjaga keadilan hukum di masyarakat. Lalu terakhir ada tuntutan jaksa terhadap Teddy Minahasa Putra. Jaksa penuntut umum dalam kasus ini menuntut agar Teddy Minahasa Putra dihukum mati karena terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Namun hakim memutuskan hal yang berbeda. Hakim tidak mengabulkan tuntutan hukuman mati dari jaksa, melainkan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Teddy Minahasa Putra. Oke, pertanyaannya, mengapa hakim memutuskan memberikan hukuman seumur hidup kepada Teddy Minahasa? Jawabannya yaitu hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena kepada Teddy Minahasa bukan tanpa alasan sebenarnya, meskipun jaksa menuntut hukuman mati. Keputusan seperti ini biasanya didasarkan pada beberapa pertimbangan penting, antara lain yang pertama, pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Lalu yang kedua, faktor-faktor yang meringankan seperti Teddy Minahasa ini mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya tadi. Lalu memiliki keluarga yang harus ditanggung atau sosial, kondisi kesehatan atau kontribusi sebelumnya dalam institusi, karena sebelumnya Teddy-nya adalah aparat negara. Lalu yang ketiga, asas kehati-hatian dalam vonis mati. Lalu yang keempat, keyakinan pribadi dan independensi hakim. Hakim sendiri sebenarnya memiliki kebebasan menilai dan memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan hati nurani. Walaupun jaksa menuntut hukuman mati, hakim tidak wajib mengikuti tuntutan jaksa jika menurutnya putusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Halo, perkenalkan, nama saya Maria Renata dengan NPM 24512. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu pertimbangan majelis hukum, putusan majelis hakim, dan kaidah hukum administrasi negara. Pertama kita akan bahas tentang pertimbangan majelis hakim. Yang pertama adalah aspek hukum dan fakta. Jadi majelis hakim mempertimbangkan peran Teddy dalam kasus
narkotika, di mana jabatan sebagai pejabat yang tinggi dalam kepolisian dan dampak perbuatannya. Yang kedua adalah bukti dan kesaksian, di mana bukti dan kesaksian dari jaksa serta pembelaan menjadi dasar penilaian hakim. Yang ketiga adalah putusan hukuman. Ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, materi selanjutnya yang kedua adalah putusan majelis hakim. Yang pertama adalah hukuman seumur hidup, di mana ini menunjukkan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Teddy Minahasa Putra dalam kasus narkotika tersebut. Yang kedua, efek jerahnya, walaupun lebih ringan dari tuntutan mati, hukuman ini tetap berat dan bermakna secara hukum dan moral. Nah, yang ketiga materinya itu adalah kaidah hukum administrasi negara. Yang pertama, prinsip akuntabilitasi, yang dimana pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang kedua adalah prinsip transparansi, yang dimana pentingnya keterbukaan dalam menjalankan tugas agar mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir adalah prinsip penegakan hukum, yang dimana hukum harus ditegakkan adil tanpa memandang jabatan. Menyampaikan kesimpulan analisis putusan kasus Teddy Minahasa Putra. Yang dimana kasus Teddy Minahasa Putra ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum oleh pejabat tinggi negara, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan penggelapan barang bukti, memiliki konsekuensi hukum yang berat. Meskipun jaksa menuntut hukuman mati, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup setelah mempertimbangkan bukti, fakta hukum, serta dampak sosial dari perbuatannya. Nah, jadi proses hukum dalam kasus ini mencerminkan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Selain itu juga kasus ini menegaskan prinsip-prinsip administrasi negara seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum tanpa pandang. Ulasan dari Maria tadi, meski tidak ada sanksi administratif yang formal yang dijatuhkan oleh hakim, pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada Teddy berfungsi sebagai bentuk efek jerah sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap integritas institusi Polri itu sendiri. Dengan demikian, kasus ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat-sangat penting bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakannya dan tunduk pada hukum-hukum yang berlaku demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Sekian paparan dari kelompok kami. Jika ada yang tidak mengerti atau ada kesalahan kata dalam lainnya, kami mohon maaf. Terima kasih.